Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah, al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir huwal khaliqul mudabbiru wa anna dzalika lam yudkhilhum fil islami wad dalilu qaulu ta'ala kul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Kaidah yang pertama yang dibawakan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Ada yang beda isi kaidahnya? Ada? Sama semua ya? Isi kaidahnya sama ya? Nah, saya kira ada yang beda. Baik, kaidah yang pertama, anta alama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Engkau mengetahui atau engkau menyadari bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah atau apa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeranginya. Kenapa mereka ini mengakui bahwasanya Allah lah yang mencipta, mengatur alam semesta, dan bahwasanya yang demikian itu, pengakuan bahwa Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa ringkasnya? Ya, ringkasnya kaidah pertama bahwasanya pengakuan orang-orang kafir terdahulu terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Itu kaidah yang pertama. Pengakuan orang-orang kafir atau musyrik Quraisy di zaman dahulu terhadap tauhid rububiyah. Nah, orang tanya ini, tauhid rububiyah apa ini? Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya. Bahwasanya pengakuan mereka terhadap hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Baik. Jelas ya? Nah, apa dalilnya? Firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 31. Jadi dalil kaidah yang pertama bahwasanya pengakuan tauhid rububiyah orang-orang kafir terdahulu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa dalilnya? Surat Yunus ayat 31. Ya, itu saja yang antum kuasai, itu saja. Ya, singkat satu kalimat itu. Dalilnya surat Yunus ayat 31. Kalau tidak hafal ayatnya, ambil Quran. Ambil Quran terjemahan ya, bertebaran di mana-mana Quran ini terjemahan. Paham ini ya? Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Apa jawaban orang kafir? Fasayaquluna Allah, maka mereka orang-orang kafir akan mengatakan Allah. Mereka akui ya. Jadi mereka akui bahwasanya yang menurunkan hujan, yang kasih berhenti hujan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir terdahulu. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak mau juga bertakwa? Mengapa kalian tidak mau juga takut kepada Allah? Nah, ini kaidah yang pertama. Bahwasanya, saya ulang lagi, bahwasanya pengakuan tauhid rububiyah orang-orang kafir terdahulu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya surat Yunus ayat 31. Jelas ini ya? Baik, fadhil. Qala syari hafidhahullah, al-qaidatul ula an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم فدل على أن التوحيد ليس هو الإفرار بالربوبية فقط وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية هو الإفرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر أو بعبارة أخصر توحيد الربوبية هو إفرار الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى فلا أحد من الخلق ادعى أن هناك أحدا يخلق مع الله تعالى أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت بل المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت Muhyi itu isim manqus, jadi tidak perlu dikasih al-muhyi, muhyi saja. هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله اقرأوا الآية من آخر السورة تجدون أن المشركين من آخر سورة المؤمنون ada Ustaz اقرأوا الآية من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وكذلك في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب إخواني في الدين أعزكم الله. قال الشارح حفظه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui tauhid rububiyah. Jadi kendati pun mereka mengakui tauhid rububiyah, ketika ditanya siapa yang menciptakan, Allah, siapa yang beri rezeki, Allah, siapa yang menghidupkan, mematikan, itu semua Allah, Nabi tetap memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui dalam tauhid uluhiyah. Ya. Ketika Nabi mengajak mereka untuk mengakui tauhid uluhiyah dengan menjadikan sesembahan itu hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyangkali, mereka katakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini, sekitar kurang lebih 300-an ini, ingin jadi satu Tuhan saja? Inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat mengherankan. Nah, ini jadi Nabi SAW berusaha
karena orang-orang musyrikin ini sudah mengakui tauhid rububiyah, maka Nabi Nabi dakwahkan kepada tauhid uluhiyah. Namun mereka menolak, ya, mereka menolak. Meskipun ketika dipelajari lebih lanjut bahwasanya di dalam pengakuan tauhid rububiyah mereka ini orang-orang musyrikin juga terdapat kekurangan, ya, terdapat kekurangan. Di mana letak kekurangan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah? Letak kekurangannya itu di ketika mereka mengakui bahwasanya Allah itu yang memberikan rezeki, tapi di sisi lain mereka apa? Mereka minta kepada patung-patung, ya, mereka minta kepada patung-patung. Jadi mereka mengucapkan di lisan, kita mengakui Allah yang memberikan rezeki, tapi hatinya itu bergantung kepada patung. Makanya kalau dibawa ke bahasa umum, iya betul mereka mengakui tauhid rububiyah. Tapi ketika dirinci, ya, mereka terjatuh ke dalam perincian tauhid uluhiyah. Ya, mereka terjatuh ke dalam perincian dari tauhid rububiyah. Ya, karena kalau misalnya seseorang mengakui tauhid rububiyah, misalnya dia mengakui bahwa Allah menghidupkan, Allah yang mematikan, ya, maka tidak ada muncul dalam pikirannya, kalau misalnya nanti saya kalau ke tempat ini ada setan mau mati orang nanti, ya, dianu sama setan. Ini bahaya. Ini bahaya terjatuh dalam perincian tauhid rububiyah. Padahal kalau tauhid rububiyah yang murni itu apa? Itu dia meyakini sepenuhnya, ya. Mau dari ambil sebab atau di luar sebab. Bahwasanya yang menghidupkan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena konsekuensi dari tauhid rububiyah itu sendiri akan melahirkan tauhid uluhiyah. Ya, konsekuensi dari antum meyakini bahwasanya Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, konsekuensinya bahwasanya hanya Allah lah satu-satu tempat bergantung, satu-satunya tempat bergantung, berharap, tempat untuk beribadah. Taib, pahamin ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dibawa secara umum, bicara secara umum, betul mereka mengakui. Tapi ketika dirinci, ini pembahasan tauhid rububiyah, mereka juga terjatuh di dalamnya. Ya, ini orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrik Quraisy. Taib. Kemudian kata beliau, wa ma'adzalika iqraruhum bi tauhid rububiyyati lam yudkhilhum fil Islam. Bersamaan dengan itu, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan juga pengakuan mereka tersebut tidak membuat harta-harta mereka, darah-darah mereka itu haram untuk ditumpahkan, dan juga harta-harta mereka, ya, haram untuk diambil. Ya, karena ketika seorang sudah masuk Islam, ya, bertauhid, maka haram darah dan hartanya diambil. Ya, haram darah dan hartanya diambil. Taib. Ada ini. Ya kalau dia. Kemudian kata beliau, maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid laisa huwal iqraru birrububiyyati faqat. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid bukan hanya rububiyah saja. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyyati faqat. Dan kesyirikan itu bukan hanya syirik rububiyah saja. Ya, bukan hanya syirik rububiyah. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ini sedikit faedah, bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang yang suka minta-minta kepada orang lain, ya, suka minta-minta kepada orang lain, misalnya dia punya harta berkecukupan, tapi dia minta-minta untuk dirinya, ya, untuk dirinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, orang yang suka-suka minta itu, ya, terserah saja, ya. Dia pada hakikatnya dia apa? Memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Silakan saja dia minta sedikit atau dia minta banyak, sama saja. Atau apa? Dia akan datang di hari kiamat dengan tidak memiliki apa? Tidak memiliki daging di wajahnya. Itu orang yang suka minta-minta. Kita traktir, minta ini, ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang suka minta-minta seperti ini akan apa? Merusak tauhid rububiyahnya. Akan merusak tauhid rububiyahnya. Dia mampu, dia mampu, cuma memang bilang pokoknya karena dia ini habis ini, sudah, antum saja gitu. Padahal dia mampu juga. Ya.
Namun beda. Antum bedakan dengan minta atau misalnya menganjurkan untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Ya. Taib. Kemudian bal laisa hunaka ahadun asyraka fir rububiyyati. Perhatikan. Bahkan kata Syekh, tidak ada seorang pun di sana, seorang pun yang menyekutukan Allah dalam rububiyah. Illa syawazun minal khalqi. Kecuali apa? Kecuali segelintir orang saja dari kalangan makhluk. Wa illa fakullul umami tuqirru bi tauhidir rububiyyati. Ya. Jika sekiranya sekelompok orang ini tadi, sekelompok orang yang syirik dalam rububiyah itu tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah, maka seluruh umat pasti apa? Mengakui tauhid rububiyah. Ya. Jadi hanya segelintir orang saja yang tidak mengakui tauhid rububiyah. Termasuk juga orang-orang yang mulhidun, ilhad, ateis. Nah, itu mereka melakukan kesyirikan juga dalam rububiyah. Namun ketika dirinci, pada hakikatnya mereka juga apa? Mereka ada pengakuan juga terhadap tauhid rububiyah, tapi tidak dengan lisannya. Ya. Taib. Namun secara umum dari mereka menganggap bahwasanya alam semesta ini terjadi begitu saja, adanya orang yang meninggal ya memang karena sudah meninggal, dia sudah sakit ya meninggal. Ya. Seperti itu. Pemahaman orang-orang yang ateis. Namun ketika kita seperti yang saya pernah kisahkan ke antum tentang Imam Malik berdebat dengan orang ateis, ya. Imam Malik katakan, afwan saya terlambat ini karena saya lihat ada di kapal itu apa? Ada di kapal itu barangnya turun sendiri. Baru barang yang dibawa ini di dermaga naik sendiri ke atas. Baru kapalnya jalan sendiri. Jadi saya terheran melihat itu. Maka dia ini orang ateis bilang, tidak mungkin. Tidak mungkin ada barang yang turun sendiri. Tidak mungkin ada kapal yang berjalan sendiri tanpa nahkoda. Maka pada akhirnya mereka juga mengakui tauhid rububiyah tapi dari segi perinciannya. Ya. Namun mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Ini orang ateis. Taib. Kemudian kata beliau, dan tauhid rububiyah adalah pengakuan annallaha bi annallahu wal khaliqur razik al muhyi al mumit al mudabbir. Bahwasanya Allah lah yang mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan juga mengatur segala urusan. Atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, tauhid rububiyah tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Ini. Ya. Mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu definisi dari tauhid rububiyah. Ya, asalnya antum apa? Asalnya antum kalau yang bisa hafal ini, kalau ditanya apa makna tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ifradullahi bi af'alihi. Mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya. Taib. Kata Syekh, fala ahada minal khalqi da'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala. Maka tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang mengklaim, yang mengaku-ngaku bahwasanya di sana ada pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala. Au yarzuqu ma'allahi, atau dia memberi rezeki bersama Allah. Au yuhyi au yumitu, atau dia apa? Menghidupkan dan mematikan bersama Allah. Balil musyrikuna muqirruna bi annallahu wal khaliqur razikul muhyi al mumit wal mudabbir. Bahkan orang-orang musyrik mengakui bahwasanya Allah lah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengatur segala urusan. Apa dalilnya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka pasti dengan tegas mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan. Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah siapakah Rabb? Rabb pemilik langit-langit yang 7 dan Rabbnya arsy yang agung. Sayaquluna lillah. Maka pasti akan mereka mengatakan itu apa? Kepunyaan Allah. Maka kata Syekh, silakan antum baca di ayat-ayat bagian akhir surat Al-Mu'minun. Karena di akhir-akhir ayat bagian surat Al-Mu'minun itu
di situ terdapat pengakuan tauhid rububiyahnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tajiduna annal musyrikina kanu muqirrina bi tauhid rububiyah. Niscaya engkau akan mendapati bahwasanya orang-orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Begitu pula dalam surat Yunus ayat 31 yang sudah kita bacakan tadi. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki atau yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Taib, bagaimana maksudnya ini? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati maksudnya apa? Kalau yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, maksudnya bagaimana? Taib, ada yang bawa itu tafsir, mukhtasar tafsir? Coba kita baca dulu. Taib, kemudian, nah, fasayaqulun Allah. Kemudian kita lanjutkan. Tafadhol, Kiko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syari' hafizahullahu ta'ala, falaysa at-tauhidu huwal iqraru bi tauhidir rububiyyati kama yaqulu dzalika ulama'ul kalami wan nadhari fi aqaidihim, fa innahum yuqarriruna bi anna at-tauhida huwal iqraru bi anna Allaha huwal khaliqur raziqu al-muhyi al-mumitu, fayaquluna wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la sabiha lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Wa hadha huwa tauhidur rububiyyati. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalami tajiduhum la yakhrujuna an tauhidir rububiyyati. Wa hadha laysa huwa at-tauhidul ladzi ba'atha Allahu bihi rusula. Wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa'u sahibahu li'anna hadza aqarra bihi al-musyrikuna wa sanadidu al-kafarati wa lam yukhrijuhum minal kufri wa lam yudkhilhum fil islami, fa hadza ghalatun 'azimun. Faman i'taqada hadzal i'tiqada ma zada ala i'tiqadi Abi Jahalin wa Abi Lahabin, falladhi alaihi al-ana ba'dul musakkifina huwa takriru tauhidir rububiyyati faqat, wala tatatarraquna ila tauhidil uluhiyyati, wa hadha ghalatun 'azimun fi musamma tauhidi. Wa amma syirku fayaquluna huwa an ta'taqida anna ahadan takhluqu ma'allah, huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allahi aw yarzuqu ma'allahi. Naqulu hadza ma qalahu Abu Jahalin wa Abu Lahabin, ma qalu inna ahadan yakhluqu ma'allahi wa yarzuqu ma'allahi, bal hum mukirruna bi anna Allaha huwal khaliqur raziqu al-muhyi al-mumitu. Baik, kemudian ikhwan fiddin, qala syarih hafizahullah, maka bukanlah tauhid adalah mengakui tauhid rububiyah. Bukanlah tauhid yaitu mengakui tauhid rububiyah saja, sebagaimana yang diucapkan ulama-ulama ahlul kalam, filsafat, ahlul kalam, wan nadhar. Nadhar ini ahlul kalam juga. Dalam akidah-akidah mereka, keyakinan mereka seperti itu. Keyakinan mereka tauhid itu mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Karena sesungguhnya mereka yuqarriruna, menetapkan bahwasanya tauhid huwal iqraru, adalah mengakui bahwasanya Allah lah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Jadi ini akidahnya, akidahnya ahlul kalam, akidahnya orang-orang yang filsafat. Bahwasanya tauhid adalah mengakui bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Kalau syirik, siapa yang masih ingat? Syirik, definisi mereka, definisi ahlul kalam. Saya pernah sampaikan di sini. Siapa yang masih ingat? Kahar.
Di manakah? Kemudian mereka mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Apa kata mereka? Allah wahidun fi dzatihi. Allah itu satu dalam zatnya, la qasima lahu, tidak ada pembagiannya. Wahidun fi sifatihi, satu dalam sifatnya, la syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu, satu dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Kata Syekh, hadza huwa tauhidur rububiyah. Ini tauhid rububiyah saja ini. Ya. Karena tauhid uluhiyah itu apa? Taib. Kemudian kata beliau, irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam. Silakan kalian merujuk, lihat kepada buku-bukunya ulama ahlul kalam, maka niscaya engkau akan mendapati mereka tidaklah keluar dari tauhid rububiyah. Pemahaman mereka tidak keluar dari tauhid rububiyah. Wa hadza laisa huwa tauhid. Hadza laisa huwa tauhidul ladzi ba'atsallahu bihi rusula. Ini bukanlah tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasulnya. Kemarin kita sudah sepakat bahwasanya tauhid yang dibawa oleh yang membuat Allah mengutus para rasulnya adalah tauhid uluhiyah, ya, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Tauhid itulah yang Allah mengutus para rasulnya dengannya. Dan juga mengakui hal ini semata tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Li'anna hadza aqarra bihil musyrikuna wa sanadidul kafarati. Karena yang demikian ini hanya berupa pengakuan orang-orang musyrikin, ya, atau telah diakui oleh orang-orang musyrikin dan pentolan-pentolan dari kalangan kaum kafir. Walam yukhrijuhum minal kufri, tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Fa hadza ghalatun 'azim, ini adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Faman i'taqada hadzal i'tiqada ma zada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Siapa yang memiliki keyakinan seperti ini, maka tidaklah keyakinannya itu menambah melebihi dari keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, karena Abu Jahal dan Abu Lahab meyakini seperti itu juga, sama saja, ya, meyakini seperti itu. Falladzi alaihi al-ana ba'dul musaqqifin. Ini juga ini, ya. Sama kayak musaqqif, an-nazzar, ya, sama saja itu mereka. Dan juga yang terjadi saat ini, ya, yang terjadi pada sebagian orang-orang musaqqifin, cendekiawan, ya. Taib, huwa taqrir tauhid rububiyah faqat. Yang mereka hanya meyakini tauhid rububiyah saja, ya. Maksudnya falladzi alaihil ana itu, ya, falladzi alaihil ana, dan yang diyakini saat ini oleh orang-orang yang cendekiawan, ya. Itu. Alaihi itu ya, diyakini, ya. Taib. Wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah. Ini sedikit pun tidak mereka singgung tentang tauhid uluhiyah, baik dalam kitab-kitab mereka atau dalam pemahaman mereka, ya, tidak menyinggung tentang tauhid uluhiyah. Dan ini adalah kesalahan yang besar fi musammat tauhid, dalam definisi tauhid, ya. Jadi kalau ditanya tauhid apa yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, maka kita katakan tauhid uluhiyah. Apa makna tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam seluruh peribadahan. Paham ini, ya? Jelas ini? Adapun kesyirikan. Ini kesyirikan apa? Kesyirikan menurut ahlul kalam, ya. Taib. Kesyirikan, definisi kesyirikan yang ana bawakan tadi itu di syarah Kasyfu Syubhat. Di sini Syekh mengatakan kesyirikan menurut mereka, engkau meyakini bahwasanya di sana ada satu orang atau siapapun yakhluqu ma'allah, menciptakan bersama Allah. Au yarzuqu ma'allah, atau memberikan rezeki bersama Allah. Ya. Syiriknya mereka ini hanya dalam syirik rububiyah saja, ya. Definisi syirik menurut mereka ini syirik rububiyah. Sebagian dari mereka orang ahlul kalam juga meyakini bahwasanya kesyirikan itu hanya penyembahan berhala saja. Hanya penyembahan berhala saja.
Naqulu, ya, kita katakan hadza ma qalahu Abu Jahlin wa Abu Lahabin. Ini tidak dikatakan. Ini Abu Lahab dan Abu Jahal tidak mengatakan hal ini. Mereka tidak mengatakan sesungguhnya di sana ada yang menciptakan bersama Allah dan yang memberikan rezeki bersama Allah. Bahkan mereka mengukiruna bi annallahu wal khaliqur razik al muhyi al mumit. Bahwasanya Allah lah yang mencipta, merezeki, menghidupkan dan mematikan. Maksudnya bagaimana ini? Bagaimana ini definisi ini? Jadi tadi kan kita bilang kalau misalnya pemahaman mereka bahwasanya tauhid hanya pemahaman mereka tauhid itu bahwasanya Allah memberikan rezeki, menciptakan, menghidupkan, mematikan, kita katakan ya pemahaman seperti ini tidak melebihi dari pemahamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, kemudian mereka katakan apa? Mereka katakan ya tapi kan syirik itu mengakui bahwasanya di sana ada makhluk. Di sana ada makhluk yang mencipta bersama Allah, memberi rezeki bersama Allah. Jadi mereka ini berusaha untuk apa? Supaya mereka tidak dibilang sama kayak Abu Jahal dan Abu Lahab, seperti itu. Maka kita katakan, yang antum bilang syirik itu, Abu Lahab dan Abu Jahal tidak pernah bilang seperti itu. Nah, tidak pernah membilang bahwasanya di sana ada yang mencipta bersama Allah, menghidupkan, memberi rezeki bersama Allah. Jadi kita katakan bahwa pemahaman mereka yang mereka pahami saat ini tentang tauhid rububiyah dan tentang syirik itu lebih parah, lebih buruk pemahaman mereka daripada pemahamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Paham ini ya? Jelas ini? Makanya di kaidah terakhir nanti akan dimunculkan lagi seperti yang ucapan yang dibawakan oleh Syekh di syarahnya. Taib. Jadi kaidah yang pertama bahwasanya, saya ulang lagi ini kesimpulannya, bahwasanya kaidah yang pertama bahwasanya tauhid rububiyah, keyakinan tauhid rububiyah yang dipahami, yang diyakini orang-orang musyrikin terdahulu tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kenapa mereka tidak masuk agama Islam? Karena mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Apa dalilnya? Surat Yunus ayat 31. Apa dalilnya lagi? Di akhir-akhir surat Al-Mu'minun. Paham ini ya? Jelas ini? Taib. Taib. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan.